Selamat malam, adik-adik mahasiswa dimanapun kalian berada. Semoga sehat dan sukses selalu sehingga bisa mengikuti setiap mata kuliah yang diberikan. Untuk kali ini, topik kali ini adalah neuropatologi yang merupakan bagian dari modul gangguan sistem saraf. Untuk pendidikan, program studi pendidikan dokter semester 4. Oke, selanjutnya pada topik pembahasan neuropatologi ini ada 3 subtopik utama yang akan kita bahas. Yang pertama adalah neurovaskular, secara khusus pembahasan mengenai cerebrovascular disease. Yang kedua adalah onkogenesis, yaitu neuropatologi yang berhubungan dengan proses onkogenesis, ya, atau neuroonkologi. Dan yang ketiga adalah neurodegenerative disease. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam um, pembahasan mengenai subtopik-subtopik tadi, kita mulai dulu dengan pembahasan mengenai pola jejak sistem saraf. Oke, jadi konstituen-konstituen sistem saraf, baik sel-sel neuron maupun sel-sel glial, seperti sel astrosit, sel oligodendrosit, kemudian saudaranya sel oligodendrosit yang pada susunan saraf periferia ini sel Schwann, dan juga sel ependymal dan juga sel mikroglial itu memiliki respons yang berbeda terhadap berbagai tipe jejak atau cedera. Oke, yang bisa menjadi marker histologik dari cedera sel tersebut. Oke, yang pertama adalah cedera neuronal yang dapat diobservasi baik pada soma dari sel neuron dan atau pada akson dan dendritnya. Marker cedera neuronal ditandai oleh pertama adanya gambaran red neuron, di mana sitoplasma sel neuron itu menjadi berwarna merah dengan pewarnaan rutin hematoksilin dan eosin atau yang dikenal sebagai pewarnaan HE, ya, Hershey staining. Ya, itu pewarnaan rutin. Ya, kalau kita tahu bahwa satu warna hematoksilin itu berwarna biru dan bersifat basah. Sedangkan zat warna eosin itu berwarna merah dan bersifat asam. Jadi, kalau ada suatu kondisi, misalnya saja ada konstituen intraseluler dari ataupun kompartemen-kompartemen intraseluler itu itu menjadi sangat basah, maka ia akan banyak menyerap zat warna eosin, ya, karena dia menjadi bersifat asidofilik atau dikenal juga sebagai eosinofilik, sehingga memberi gambaran warna yang sangat merah. Itu yang terjadi pada sel neuron pasca cedera iskemik yang irreversible, kurang lebih 12 jam pasca cedera. Kemudian ada juga gambaran spheroid aksonal dan chromatolysis sentral. Yang kedua, adanya gambaran badan infusi intraseluler spesifik yang bisa menjadi marker atau penanda penyakit yang biasanya kita temukan itu pada kondisi penyakit neurodegeneratif atau neurodegenerative disease, ya, disingkat NDD. Yang kedua, respons pada astrosit itu ditandai dengan reaktif astrosit. Ya, jadi perubahan astrosit yang pada cedera iskemik, ya, ataupun cedera lainnya terjadi reaktif astrosit. Nah, sebab peran astrosit, ya, selain peran-peran lain seperti misalnya sebagai berperan terhadap blood-brain barrier atau sawar darah otak, dan juga berperan sebagai fasilitator, ya, yang memfasilitasi proses sinaptik, ya, proses sinaps, ya. Kemudian juga dia juga turut berperan dalam proses pemulihan pasca cedera serta adanya formasi scar yang kita kenal sebagai gliosis. Nah, respon awal ditandai dengan hipertrofi dan hiperplasia. Dan juga pada kondisi tertentu terdapat gambaran gametocytic astrocytes
Dan pada gliiosis kronis kita temukan gambaran fibrillary astrocytes. Dan respon lain mencakup temukannya badan inklusif virus dalam oligodendrosit ya. Oligodendrosit normalnya itu berperan dalam mielinisasi sel neuron bermielin pada susunan saraf pusat. Nah, pada kondisi tertentu, misalnya saja pada progressive multifocal leukoencephalopathy, kita bisa menemukan adanya gambaran infusif virus dalam sel oligodendrosit. Nah, respon lainnya misalnya granulasi ependimal ataupun pembentukan nodul mikrobia. Perlu dicatat bahwa tidak seperti sel-sel lain ya yang merupakan konstituen dalam sistem saraf seperti sel neuron, sel artrosit, sel oligodendrosit, dan sel ependimal itu merupakan sel-sel yang asal embrionalnya itu neuroektodermal. Nah, ya, sel-sel tadi tidak seperti itu. Nah, sel-sel mikrobial sebaliknya dia berasal dari ya itu karena dia merupakan dari daerah mesodermal. Kenapa? Karena dia sebenarnya merupakan bagian dari sistem fagosit mononuklear. Dia berperan penting seperti layaknya cleaning service ya dalam proses bersih-bersih. Ya, misalnya kalau ada debris seluler ataupun sampah-sampah seluler pasca cedera itu nanti dia yang bersihkan, dia fagosit ya. Oke. Proses fagosit dan kadang-kadang bisa terjadi pembentukan nodul. Oke. Kita masuk ke marker cedera neuronal yang pertama itu gambaran red neuron. Kalau kita lihat ya, bandingkan gambar atas dan bawah. Cuma ini memang resolusinya beda. Kalau yang bagian bawah itu pembesarannya lebih lemah. Nah, kalau pembesaran atas ini cuma pembanding saja. Ini adalah gambaran dari suatu sel neuron yang normal ya, khusus somanya. Kita lihat ya di sini ada inti anak inti dan kemudian ada gambaran visualisasi dari badan Liesel ya. Lihat ya di tanda anak panah. Ini dengan pewarnaan Kressel virus staining ya, untuk lebih mempertegas visualisasi badan Liesel. Nah, kalau pada kondisi cedera neuronal, pasca cedera iskemik ataupun hipoksis, nah kurang lebih 12 jam pasca cedera yang bersifat irreversible, itu sel neuron itu akan mengkerut atau menyusut ya, shrinkage. Kemudian terjadi pignosis inti. Ini contohnya bisa lihat di anak panah 1, 2, 3, 4, 5 banyak di sini ya. Itu kita lihat gambaran neuron ya bandingkan dengan di atas itu menyusut ya mengkerut kemudian terjadi gambaran pignosis inti, anak inti mulai menghilang dan yang tak kalah penting itu badan Liesel itu secara berangsur-angsur itu memudar ya dan menghilang, tercerna dan juga yang paling penting itu sitoplasma sangat eosinofilik sehingga memberi gambaran merah ya, sangat merah ya. Nah, ini disebut sebagai red neuron. Oke, akibat dia banyak menyerap satu warna iosin. Kemudian area iskemik ini ya sepanjang distribusi pembuluh darah saraf yang mengalami iskemik itu lama-kelamaan area ini akan mengalami progresivitas menjadi nekrosis koagulatif. Kemudian marker kedua itu sferon aksonal ya, ini ataupun ini itu ditandai oleh pembengkakan dari akson serta juga adanya alterasi dari transfer aksonal yang bisa terdeteksi baik dengan hematoksin dan iosin ya, pewarnaan HE staining, ini pewarnaan rutin, ataupun kalau kita mau lebih spesifik lagi melihat sebagaimana itu perubahan transfer aksonal, kita bisa lacak itu protein-protein transfer aksonal misalnya amyloid precursor protein dengan pewarnaan silver staining atau dengan pewarnaan imunohistokimia atau disingkat IHK untuk bisa lebih detail lagi melihat gambaran tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah gambaran kromatolisis sentral. Jadi cedera aksonal juga bisa menyebabkan pembengkakan badan sel serta perubahan bentuk ya menjadi lebih bulat, terdesaknya inti ke tepi dan serta pembesaran anak inti atau nukleus. Jadi ada yang intinya anak intinya menghilang, ada yang anak inti yang besar serta adanya gambaran dispersi dari substansi Liesel ya dari anak panah
ke area tepi dari badan saraf tersebut. Ini yang disebut sebagai chromatolysis sentral. Ini juga bisa terdeteksi dengan pewarnaan rutin. Ini gambar ini pewarnaan HE ya. Oke. Selanjutnya, tadi adalah marker-marker cedera neuronal yang berkaitan atau berhubungan dengan iskemik. Nah, kali ini kita akan membahas marker-marker cedera neuronal yang disebabkan oleh pembentukan badan infusi intraseluler yang spesifik. Yang hal ini sering ditemukan pada neurodegenerative disease. Ya, jadi kalau pada neurodegenerative disease terjadi akumulasi dari agregat-agregat protein yang bersifat patologik. Ya, akumulasi, menumpuk, lama-lama untuk menjadi suatu badan infusi yang tervisualisasi ya. Bisa dengan baik melalui pemeriksaan HE, staining, ataupun juga pada kondisi tertentu lebih jelas lagi kalau kita pakai pewarnaan diantaranya imunohistokimia. Yang mana badan inklusi ini bisa menjadi marker atau penanda penyakit. Karena antara satu penyakit neurodegeneratif dengan penyakit neurodegeneratif yang lainnya, itu terdapat perbedaan badan inklusi. Misalnya saja kalau kasus ini pada Parkinson disease, ini kebetulan bisa terdeteksi dengan HE ya, dalam pewarnaan rutin. Pewarnaan HE itu kita lihat sebagai suatu badan yang bulat ya, bentuknya bulat, eosinofilik, kemudian tepinya halo. Ini yang disebut sebagai badan Lewy. Ini khas pada Parkinson disease. Sementara kalau pada Alzheimer disease itu ditandai oleh adanya pembentukan plaque and tangles, ya, baik yang nah, ada yang ekstraseluler di sekitar saluran hepati, ada yang intraseluler. Sedangkan kalau pada amyotrophic lateral sclerosis yang kita lihat adanya gambaran badan bunina. Jadi beda 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 penyakitnya, beda badan inklusinya. Maka bisa menjadi marker histopatologik dari penyakit yang bersangkutan karena bersifat spesifik. Nah, bagaimana hal ini terjadi? Itu karena paling sering karena ada nggak imbalance antara produksi protein dengan proses clearance-nya. Jadi ingat kembali ya, saat dilahirkannya protein itu melalui proses sentral dogmanya bagaimana? Kelahiran protein bagaimana prosesnya? Melalui proses transkripsi baru translasi ya, sintesis protein. Jadi harus ada regulasi ekspresi gen dulu. Jadi gen itu nanti akan mengekspresikannya melalui proses transkripsi dulu, baru translasi ya. Baru jadi polipeptida ya. Nah, ada protein-protein yang bersifat protein tunggal. Ya, siklin D, siklin E itu protein tunggal. Tapi ada yang disebut sebagai kompleks protein. Misalnya saja reseptor kolesterol atau reseptor dari growth factors. Jadi kompleks protein. Nah, kalau protein tunggal itu diekspresikan oleh satu gen saja, ya. Sedangkan kalau yang kompleks protein itu biasanya terdiri dari subunit. Nah, masing-masing subunit itu biasanya dikode atau disandi oleh gen yang berbeda. Terus ya seperti itu. Jadi hari lahirnya protein melalui proses sintesis protein, transkripsi dan translasi. Nah, sudah entah itu dia kompleks protein atau protein tunggal, setelah proses translasi masih ada lagi proses lain, ya, di mana protein itu akan dimaturisasi, ya, akan dimatangkan, ya, proses atau itu sebagai modifikasi pasca translasi. Jadi proses yang cukup panjang juga, cukup rumit. Ada kalanya perlu ditambah dengan biomakromolekul yang lain, kemudian perlu di folding, jadi seperti dirakit kembali hingga dia akhirnya menjadi suatu protein yang matur, yang dewasa, yang siap berfungsi bagi tubuh kita. Sama seperti orang lahir, ada proses kelahiran ya. Sesudah itu dia kan waktu masih bayi belum bisa jadi dosen, belum bisa jadi dokter, belum bisa jadi guru, penyanyi dan sebagainya karena masih perlu proses pematangan, ada proses pendidikan. Jadi pematangan dulu pendidikan di rumah, perlu juga asupan nutrisi yang baik, kemudian dia perlu mengikuti jenjang pendidikan
mulai dari tingkat dasar, tingkat menengah bawah, menengah atas, hingga ke bangku kuliah. Itu udah proses maturasi baru bisa jadi sarjana. Kalau dokter harus tambah lagi. Jadi namanya harus tambah lagi profesi ya, tahap profesi jadi koas di rumah sakit, baru ikut DPU, baru lulus, ikut ujian kompetensi, kemudian internship dan lain sebagainya. Jadi ada proses, proses maturasi, baru bisa berfungsi di masyarakat, bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik di masyarakat. Nah, seperti manusia, protein juga begitu. Jadi dia terus sesudah disintesis di ekspresi ya bukan waktu bekerja, tidak. Dia harus melalui proses yang disebut sebagai modifikasi pasca transplantasi, yaitu proses yang cukup rumit juga, dimatangkan dulu, dirakit kembali dan sebagainya. Sampai jadi protein yang aktif yang siap untuk berfungsi sebagaimana adanya. Baik, entah itu kalau dia intraseluler ya fungsi dalam sel ataupun di ekstraseluler. Nah, sesudah dia selesai melaksanakan fungsinya, ada masa yang disebut sebagai masa purna bakti. Nah, sesudah masa purna bakti protein, protein itu perlu dieliminasi, ya, dieliminasi, di clearance, sehingga ya dia tidak menumpuk di dalam sitoplasma. Tapi ada kondisi-kondisi di mana protein itu tidak bisa dieliminasi. Nah, proses eliminasi biasanya bisa melalui jalur degradasi proteasomal. Biasanya itu pada pada eh, protein-protein tunggal atau melalui proses degradasi lisosomal. Protein untuk kompleks protein biasanya atau protein eksternal itu biasanya degradasi lisosomal. Entah apapun jalurnya, yang pasti dia harus didegradasi. Tetapi pada kondisi neurodegenerative disease, itu protein itu menjadi resisten terhadap proses degradasi, tidak bisa di clearance. Akibatnya dia menumpuk, 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 menumpuk di dalam intraseluler, menjadi suatu sampah yang bersifat patologis, yang bisa bahkan bisa mematikan sel tersebut. Nah, secara mikroskopik, akumulasi dari agregat protein patologi itu kita lihat, kita visualisasi sebagai badan inklusif. Itu. Ya, cara visualisasinya adalah pewarnaan. Kita ada pewarnaan rutin, misalnya saja badan inklusi berupa badan lewi pada Parkinson disease, atau pada kali kita harus pakai pewarnaan khusus, misalnya dengan IHK. Contohnya pada Alzheimer ya, kita biasanya pakai IHK. Kira-kira seperti itu ya. Jadi atau kalau sama juga kalau orang misalnya katakanlah saya ini umpamanya saya tidak begitu tapi ini contohnya seperti yang saya sudah pernah jelaskan pada kuliah tatap muka lalu. Saya ini misalnya setiap kali di meja kerja setiap hari saya itu hobinya makan. Jadi sambil kerja lapar, lapar lalu saya makan, makan kue kering kayak makan roti. Kemudian sesudah saya makan saya nggak buang di tempat sampah. Ya kan kalau proses clearance untuk sampah-sampah, pengolahan sampah ya harus buang di tempat sampah dong. Nanti dari sampah-sampah itu nanti dikumpulkan ya oleh petugas cleaning service, lalu nanti sampai ke tempat pembuangan sampah akhir, dan lebih bagus lagi kalau misalnya sampah tersebut bisa diolah ya. Makanya harusnya penting itu kalau kita buang sampah itu sampah sisa makanan, sampah eh, sampah-sampah yang eh, sampah plastik dan sampah baterai itu dipisah ya, supaya bisa didaur ulang. Idealnya sih begitu. Oke, jadi kembali lagi kebiasaan saya, misalnya ini kan cuma contoh, bukan kejadian sesungguhnya. Saya hobi makan di ruang kerja, lalu saya nggak buang di tempat sampah. Saya cuma taruh di meja. Pertama cuma satu dua sampah makanan. Lama-kelamaan jadi tiga empat. Lama-lama jadi bukit, jadi gundukan sampah. Tidak pernah dibuang, cuma tumpuk di meja. Apa yang terjadi? Lama-lama terjadi penyakit. Dan bisa bukan hanya mengganggu kesehatan saya, tapi juga mengganggu kesehatan lingkungan saya. Mengganggu juga kenyamanan dari rekan-rekan sekerja saya yang satu ruangan.
Ya kira-kira seperti itulah gambaran dari suatu akumulasi agregat protein patologik intraseluler. Jadi menyebabkan masalah ya. Parkinson disease itu akibat dari perubahan patologi intraseluler. Lama-kelamaan terjadi kematian dari sel-sel saraf dopaminergik yang berada pada substansia nigra part kompakta dari ganglia basalis. Dan biasanya manifestasi klinisnya baru kelihatan kurang lebih jika kerusakan itu sudah 80%. Waduh, luar biasa. Jadi susah mau diselamatkan. Mungkin ke depannya kalian kalau ada yang tertarik dengan apa ya neuroscience terutama biomedik ataupun neuropatologisnya, siapa tahu kalian bisa temukan bagaimana mungkin kurang boleh pakai terapi stem cell. Karena memang sampai sekarang Parkinson itu belum ada pengobatannya. Kita cuma bisa ganti dengan dopamin ya, dengan levodopa. Itu pun tidak maksimal dan semakin lama efeknya semakin berkurang. Sebaliknya efek sampingnya semakin meningkat. Jadi mungkin kurang boleh ke depannya pakai terapi stem cell. Nah, memang salah satu masalah nih kalau untuk badan lu ini karena adanya misfolding protein yang berperan dalam pembentukan akumulasi agregat protein patologik ini. Ya, kira-kira seperti itu. Dan ini adalah pola jejak sistem saraf yang bisa jadi marker cedera neuronal ya, yang bisa terdeteksi dengan pemeriksaan histopatologi di bawah mikroskop. Oke. Sekarang untuk sel-sel glial, salah satu yang khas itu reaktif astrocyte, yang oleh beberapa ahli didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana astrosit mengalami remodeling secara morfologis, secara molekuler, dan secara fungsional sebagai respon terhadap berbagai stimulus cedera, penyakit, ataupun infeksi yang mengenai susunan saraf pusat. Ini jadi gambarannya ya. Jadi memang kalau astrosit itu kan um, dia ada tonjolan-tonjolan proses sitoplasmik, tapi kalau dengan polaran HE tidak terlalu kelihatan. Yang paling kelihatan itu kita lihat ya di sini terutama intinya. Inti-intinya itu membesar dan bersifat vesikuler. Jadi inti vesikuler ya. Kemudian ada gambaran fenomena nukleoli. Respon awal itu ada hipertrofi dan hiperplasia. Ya. Itu biasanya 1 minggu pasca cedera iskemik. Jadi red neuron lebih dulu. Nanti secara berangsur-angsur, sebenarnya sudah mulai ada itu stimulus proliferasi, tapi dia nggak langsung. Jadi nanti sekitar 1 minggu baru kelihatan nyata itu reaktif astrosit. Oke, kemudian ini juga ya, ini ada kondisi yang disebut sebagai gamestotic astrocyte. Ya, jadi tampak petak yang sedikit irreguler di sekitar inti yang eksentrik pada astrosit, yang nanti dari bangunan tersebut akan muncul banyak proses yang bercabang kuat, gamestocytic, dan juga respon lain itu ditandai dengan um, sitoplasmanya sedikit berkembang menjadi warna merah jambu cerah dan juga ada gambaran deposit matriks ekstraseluler tapi minimal. Dan tidak seperti bagian tubuh yang lain, sel-sel fibroblast yang terlibat dalam proses pemulihan pasca cedera itu hanya sampai batas tertentu. Jadi ada inhibitor dari stimulus proliferasi sel fibroblast. Ya, tidak seperti pada kondisi misalnya saja pembentukan jaringan scar pasca abses di kulit. Ya, karena memang struktur otak kita yang begitu kompak dan kompleks itu tidak mengizinkan untuk terlalu banyak itu massa yang berlebihan, termasuk proliferasi fibroblast yang berlebihan. Akan ada sinyal yang menghambat, ada inhibisi terhadap proliferasi fibroblast, cuma sampai pada batas tertentu, ada koridornya. Ya kenapa? Karena kalau terlalu besar, kalau dia pembentukan fibroblastnya berlebihan, dia proliferasi fibroblastnya berlebihan, maka itu akan menjadi suatu lesi desak ruang, berpotensi menjadi suatu lesi desak ruang yang bisa menyebabkan peningkatan tekanan kranial dan juga bisa ataupun menyebabkan terjadi kompresi daerah sekitarnya yang masih sehat sehingga berpotensi untuk menyebabkan terjadinya defisit neurologis. Ini makanya ada batas ya dalam proliferasi fibroblast pasca pemulihan. Nah, gambaran lain, jadi pada gliosis yang sudah berlangsung lama,
Astrosit memiliki sitoplasma yang kurang jelas dan tampak lebih fibriler, sehingga disebut sebagai astrosit fibriler atau fibrillary astrosit. Selain itu dapat tampak serat rosenthal yang merupakan agregat protein eosinofilik yang tebal, memanjang, dan yang cerah yang dapat ditemukan dalam proses astrositik pada Geosistromis. Uniknya, ini juga bisa ditemukan pada beberapa kasus low grade glioma. Makanya ada juga beberapa ahli ya, sebagian ahli yang mengusulkan jangan-jangan ini reaktif astrosit ini juga bisa merupakan lesi prenioplastik dari kondisi low grade glioma. Karena secara mikroskopik mirip-mirip gambarannya. Kadang agak sulit dibedakan. Tapi tidak semua ahli sih yang mengusulkan itu. Beberapa ahli yang mengusulkan hal tersebut karena memang mengingat similarity-nya. Karena juga fenomena ini juga ditemukan pada beberapa kasus low grade glioma. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke subtopik pertama. Jadi sesudah pembahasan mengenai marker-marker cedera neuronal maupun cedera apa namanya pada sel-sel glial, kita masuk ke subtopik cerebrovascular disease. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam subtopik berikutnya, yakni subtopik cerebrovascular disease. Ya. Nah, di cerebrovascular disease ini ada poin-poin lagi. Ya, diantaranya pembahasan mengenai hipoksia, iskemia dan infark, selanjutnya hypertensive cerebrovascular disease, dan hemorrhagic intrakranial. Jadi setiap kondisi ya perubahan patologi pada ataupun lesi, pembentukan lesi, ataupun cedera, jejas pada cerebrovaskular, pada susunan saraf pusat yang diakibatkan atau diasosiasikan dengan perubahan patologi pada pembuluh darah kita sebut sebagai cerebrovascular disease, dan biasanya dua mekanisme utama itu pertama akibat obstruksi ya. Obstruksi paling sering disebabkan oleh emboli, baru diikuti dengan trombosit ya. Nah, trombosis ya. Jadi emboli dulu baru trombosis bisa menyebabkan obstruksi ya. Nanti terjadi lesi iskemik, dan kalau cedera bersifat irreversibel maka akan terjadi infark. Selanjutnya juga proses yang kedua adalah hemorrhagic akibat ruptur dari pembuluh darah disebabkan oleh hipertensi ataupun bisa disebabkan karena anomali vaskuler, misalnya saja aneurisma ataupun malformasi arteriovenular ya atau arteriovenosa. Oke, jadi ini topiknya. Dan stroke adalah sebutan klinis yang berlaku untuk kondisi-kondisi tersebut, terutama bila gejala-gejalanya berlangsung secara akut. Kita masuk ke pembahasan pertama, jadi hipoksia. Jadi ingat baik-baik bahwa kebutuhan oksigen dan gula pada otak itu sangat tinggi, meskipun berat otak hanya kurang lebih 1-2% dari keseluruhan berat badan. Namun 15% dari cardiac output itu mengalir ke otak kita, dan bahkan 20% dari total konsumsi oksigen tubuh itu diambil oleh otak ya. Dan ya karena kita tahu saja bagaimana karakteristik dari sel-sel neuron. Aksonnya ada di intrakranial, DP
nukleusnya ada di intrakranial, tapi aksonnya itu bisa em, eh, bersama begitu menjutai, begitu panjang sekali ya. Dan di dalam bangunan akson tersebut terdapat mikrotubulus, elemen-elemen mikrotubulus yang mana di situ berperan penting dalam transport ya, sama seperti lift itu dia, lift miniatur lift. Jadi transfer pertama diantaranya adalah vesikel-vesikel neurotransmitter disintesis di badan sel saraf, kemudian ditransfer oleh akson sampai ke ujung-ujung aktonal dan juga ke dendrit untuk proses sinaps. Nah, ini proses transfer ini membutuhkan energi yang sangat besar. Makanya jangan heran kalau kita lihat itu mitokondria pada satu sel neuron itu sangat berlimpah. Jadi kalau terjadi iskemik, wah sensitif sekali. Cepat sekali dia terjadi depresi ATP. Tidak berimbang antara kebutuhan yang sangat besar dengan supply yang ada. Oke. Risiko terjadinya gangguan pada otak akibat penurunan perfusi darah juga sangat tergantung pada ada tidaknya sirkulasi kolateral. Jadi kalau ada sirkulasi kolateral ya sedikit lebih bagus prognosisnya. Kemudian lamanya perlangsungan iskemia dan laju ataupun kecepatan dan hebatnya reduksi dari aliran darah. Dan perlu dicatat em, antara satu sel neuron dan sel neuron lain itu pun sensitivitasnya terhadap kondisi hipoksia itu atau apalagi iskemia itu berbeda. Ada yang agak lebih tahan sedikit, ada yang sangat sensitif. Misalnya saja sel-sel piramidal pada sektor Sommer atau CA1 dari hipokampus, atau sel Purkinje pada cerebellum, ataupun sel-sel piramidal pada area neokortikal. Itu sensitif sekali, jauh lebih sensitif dari pada sel-sel neuron lainnya. Makanya kelihatan sekali kalau terjadi global iskemia yang paling sering disebabkan oleh karena hipotensi yang berat ataupun shock kardiogenik. Waduh, itu daerah-daerah ini sel Purkinje, sel piramidal, oh cepat sekali ya sel piramidal pada neokortex ataupun pada sektor somol dari hipokampus, itu cepat sekali dia mengalami perubahan iskemik, lebih cepat dibandingkan sel-sel neuron di area lainnya. Sensitif sekali ya. Nah, akibat dari proses iskemik ini, otomatis terjadi depresi ATP. Selanjutnya terjadi gangguan fungsi, terjadi gangguan potensial membran yang dibutuhkan untuk aktivitas elektrikal neuronal yang normal. Dan juga terjadi peningkatan kalsium intraseluler yang mencetuskan kaskade enzimatik yang terberat kondisi cedera sel. Ini adalah gambaran cedera reversibel secara umum. Ya, ini akibat dari suatu kondisi emboli dan ataupun trombus. Terjadi kondisi iskemia yang berperan terhadap penurunan fosforilasi oksidatif di mitokondria. Aduh, lihat gambaran mitokondria, kripta-kriptanya melebar. Pada kondisi iskemia, perubahan fungsi maupun morfologi dari mitokondria yang adalah normalnya merupakan paru-paru sel. Akibat dari penurunan fosforilasi oksidatif ini terjadi depresi ATP. Ya, ditandai dengan pertama penurunan pompa natrium. Nah, ini akan menyebabkan influx natrium secara besar-besaran, juga kalsium. Dan karena natrium itu bersifat hipertenis, dia menarik air. Jadi H2O juga ikut-ikutan masuk ke dalam sehingga terjadi pembengkakan sel. Yang kedua, akibat pelemahan dan penurunan dari aktivitas pompa Na yang membutuhkan ATP ini, akibatnya terjadi efflux kalium. Nah, makanya kalau kita lihat ya pada kondisi um, cedera sel yang luas, misalnya saja kayak pada kondisi luka bakar ya, yang sudah mengenai 75% dari area tubuh kita bisa terjadi hiperkalemia. Dan ini kondisi yang mengancam jiwa ya, karena margin of safety dari kalium itu sangat rendah, sangat sempit ya. Jadi hanya berkisar antara 3,5 sampai 5,5 mili equilibrium per desiliter. Kurang atau lebih dari itu berbahaya sekali. Bisa bikin aritmia bahkan sering henti jantung. Oke. Jadi bisa terjadi kalau kalau pada kondisi iskemia dia biasanya hanya mengenai distribusi dari pembuluh darah ya yang mensuplai area tersebut. Oke.
Tapi tetap bisa terjadi eflux kalium dan juga infus kalium yang tadi merusak itu sel saraf. Dan ya, jadi neuron jauh lebih sensitif dibandingkan sel-sel glial. Nah, dan yang sudah rusak sudah tidak bisa ya, diganti lagi dengan sel-sel yang masih viable ya, karena tidak punya kapasitas regeneratif. Karena kalau sel-sel neuron itu, kalau adik-adik belajar lagi tinjau kembali semester 1 ya di radang dan pemulihan jaringan. Kalian belajar tuh apa tuh sel labil, sel stabil, dan sel permanen. Kalau sel labil kayak sel kulit. Terutama dalam hal ini adalah sel-sel basal keratinosit yang terdapat pada stratum basale dari epidermis ya, pada jaringan integumen atau jaringan kulit. Yaitu memang sel-sel labil harus eh, berproliferasi terus-menerus. Kalau enggak kita botak deh, nggak ada kulit, nggak ada epidermis ya, ataupun sel-sel hematopoietik stem cell, sel labil. Ada juga sel stabil, kayak kalau sel-sel glial, sel astrosit itu sel labil, sel stabil. Itu mirip kayak sel-sel hepatosit pada hati. Jadi kalau misalnya terjadi kerusakan jaringan yang kerusakan jaringan yang luas, maka sel-sel yang masih viable itu um, akan berproliferasi ya, itu sebagai hiperplasia kompensatorik untuk menggantikan sel-sel yang sudah mati. Pada kondisi cedera iskemik juga terjadi seperti yang sudah dibahas tadi, reaktif astrosit, yang karena terjadi hipertrofi dan hiperplasia dari astrosit. Ya, tetapi kalau sel-sel neuron sudah permanen, jadi sudah mengalami diferensiasi terminal, tidak bisa masuk lagi ke dalam siklus sel. Jadi kalau terjadi kerusakan atau sampai berakhir kepada kematian dari sel saraf ya, kerusakan yang so irreversible, maka sel-sel saraf yang masih hidup, yang masih viable itu tidak akan berproliferasi, tidak bisa masuk di siklus sel. Oke, akhirnya bisa terjadi penurunan jumlah sel saraf ya. Ya, pada kasus-kasus tertentu kalau cukup signifikan ya saja pada kondisi neurodegenerative disease. Ya, lama-lama ya fungsi saraf tersebut terganggu. Ya, kira-kira seperti itu ya. Oke. Oke, jadi kembali lagi kita sudah bicara ngalur ngidul ya. Jadi kembali ke penurunan pompa natrium dulu. Jadi salah satu sebab akibat depresi ATP dari penurunan pompa natriumnya ini umum bukan hanya di sel saraf, di sel-sel lain juga bisa terjadi ya. Nah, berarti terjadi pembengkakan sel maupun konsekuensi lainnya. Kalau hilangnya mikrofili ini kalau cedera sel pada area epitel ya. Oke. Selanjutnya akibat dari depresi ATP. Maka sel itu akan mengkompensasi dengan membongkar sumber-sumber cadangan energi yang lain untuk menghasilkan ATP. Tetapi sayangnya dalam kondisi yang anaerob, ATP yang dihasilkan jauh lebih sedikit. Akibatnya jadi lingkaran setan, ya. Produksi lagi, artinya glikolisis lagi. Karena apalagi di sel neuron, aduh, kebutuhan energi sangat tinggi. Makanya cepat sekali mati, terutama yaitu sel-sel Purkinje ataupun sel-sel piramidal pada neokortex. Purkinje pada cerebellum ataupun Purkinje pada neokortex. Atau piramidal pada neokortex. Sensitif sekali terhadap penurunan ini. Makanya jadi lingkaran setan. Glikolisis terus menerus. Lama-kelamaan ATP-nya nggak tercukupi, pasokan glikogen tambah berkurang, tambah parah cederanya. Bukan hanya itu, akibat proses glikolisis akan terjadi penurunan pH yang kalau sudah pada titik ekstrim, ya selain dia penurunan pH itu menyebabkan kondensasi dari kromatin inti, pada titik ekstrim, ya penurunan pH ini akan menyebabkan lingkungan sitoplasma menjadi sangat basah atau asam. Ini belum red neuron ya. Red neuron tuh itu kurang lebih 12 jam pasca cedera irreversibel. Ini masih antar peralihan reversibel ke irreversibel. Ya kalau pH turun itu bukan basa, tapi asam ya. Kalau kita warnai pada cytoplasma pada kondisi ini dia masih warnanya masih biru justru karena asam ya.
Nah, kalau pH sudah terlalu asam, nah ini bahaya ini. Karena gini, apa namanya, dinding dari lisosom, ya, dinding dari lisosom itu salah satu komponennya adalah lapisan lipid. Nah, di lapisan lipid itu ada ekor-ekor karbosil, ya, rantai karbon panjang. Nah, rantai karbon panjang ini pada lapisan lipid ini berinteraksi satu dengan lain, bukan dengan ikatan kovalen. Kalau ikatan kimia kovalen itu kuat ya, kuat sekali. Kalau mau cerna itu harus pakai, kalau misalnya dia harus pakai enzim ya untuk memotong ya. Kalau untuk protein ya protease. Jadi tergantung ikatan kovalen apa, dia harus dipotong dengan enzim. Nah, tapi kalau ikatan kimia non kovalen, terutama yang van der Waals, ini sangat lemah dan sensitif sekali dengan perubahan pH yang ekstrim. Misalnya saja ini, pH sudah sangat asam, buyar dia. Nah, ini akan menyebabkan pelepasan dari enzim-enzim yang terdapat di bagian intra dari organel seluler lisosom ini. Yang akan keluar, dan kalau sudah sampai pada kondisi ini, pada titik ini, sel masuk dalam apa yang disebut sebagai point of no return dan cedera sel menjadi irreversible. Oke, nanti kalau cedera sel irreversible itu baru um, karena ada aktivasi dari enzim-enzim intraseluler, itu dia akan mencerna diantaranya ribonukleoprotein. Akibatnya, akibat pencernaan ribonukleoprotein ini, maka sel itu menjadi lebih basah. Ya. Jadi lebih basah, jadi kalau sudah sangat ekstrim, maka dia akan menjadi eosinofilik. Ya, pada saat diwarnai, dia akan banyak menyerap satu warna eosin. Nah, baru itu nanti ada gambaran kalau pada sel saraf neuron, ya, neuron merah. Oke, jadi paham ya prinsipnya. Kalau masih di penurunan pH itu justru sangat asam ya. Nanti kalau sampai di tahap ini baru nanti akibat dari pelepasan enzim lisosomal, nah yang dia cerna diantaranya inti, kemudian protein-protein struktural, baru juga ribonukleoprotein, baru nanti dia jadi sangat basah. Ya. Kemudian efek-efek lain yang kalau yang ini masih reversible ya, ribosomal detachment, dan kalau sudah jadi ribosomal detachment otomatis ya ini akibat depresi ATP ya, jadi kan untuk um, supaya tidak terjadi ribosomal detachment itu perlu adanya energi. Nah, kalau sudah terjadi ini, akibatnya apa? Kita tahu sintesis protein itu membutuhkan ribosom ya. Otomatis kalau sudah terjadi ribosomal detachment, tadi penurunan sintesis protein dan juga terjadi deposisi lipid. Oke. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini sama ya prinsipnya. Jadi obstruksi emboli thrombus itu akibat emboli thrombus berperan terhadap cedera iskemik yang menyebabkan cedera sel reversible yang kalau sudah sampai pada point of no return itu cedera sel irreversible. Tapi ingat, ada juga kasus-kasus tertentu, misalnya pada reduksi aliran darah yang terlalu dahsyat, apalagi kalau mengenai sel-sel yang sangat sensitif ya, tadi seperti sel piramidal neocortex, leukemia cerebellum, dan lain sebagainya, nah itu bisa terjadi efek langsung, jadi langsung irreversible. Walaupun cedera irreversible, paling sering itu kok kalau langsung pada kondisi keracunan karbon tetraklorida. Itu juga bisa pada kondisi yang reduksi aliran darah yang sedemikian dahsyat, dan juga mengenai sel-sel neuron yang memang jauh lebih sensitif terhadap iskemia. Entah bagaimana, entah melalui cedera sel reversible ataupun langsung irreversible, dan entah didahului dulu dengan cedera sel reversible ataupun efek langsung. Nah, yang pasti ada dua mekanisme penting dalam kematian sel ini akibat cedera sel irreversible ini. Pertama, cedera pada membran dengan konsekuensi-konsekuensi sebagai berikut. Kadang-kadang kita bisa lihat ya dari kebocoran enzimatik, kita bisa lihat markernya. Contohnya kalau CK ini itu paling sering pada otot jantung ya. Kemudian peningkatan influx kalsium juga ya. Jadi cedera membran selain memang sebelumnya sudah ada peningkatan influx
kalsium ya akibat gangguan pompa NA, tapi itu semakin lebih parah lagi akibat cedera membran. Makanya kalau pada eh, sel-sel yang sudah mati dan jaringan yang mati kita lihat ada gambaran kavitasi ya, akibat adanya kalsifikasi distorsi. Salah satu akibat dari cedera seluler. Kemudian juga adanya aktivasi dan pelepasan enzim-enzim lisosomal intraseluler ya. Jadi ada penurunan basofilia. Ya, kalau dia semakin turun basofilia artinya dia semakin asidofilik. Ya, kalau acidofilia berarti semakin basah akibat penurunan ribonukleoprotein yang secara ekstrim kita lihat seperti gambaran sebagai gambaran red neuron. Baru perubahan pada inti dan juga pencerahan protein-protein baik fungsional dan yang paling penting pencerahan protein struktural sehingga terjadi penyusutan dari sel tersebut karena memang elemen-elemen struktural protein struktural intraselulernya sudah dicerna oleh enzim-enzim lisosomal. Begitunya inti juga semakin lama semakin hilang, diuraikan dan lama-lama habis. Pada kondisi tertentu itu membran sel pada akhirnya akan pecah dan itu akan menyebabkan konten sel berhamburan ke luar ke jaringan ekstraseluler dan kemudian akan menginduksi reaksi inflamasi ya, perekrutan dari sel-sel polimorfonuklear yang kemudian secara perlahan diganti oleh sel fagosit mononuklear. Ya, kurang lebih begitu gambarannya. Nah, ini adalah area penumbra. Area penumbra nih. Kalau di gambar ini kebetulan gambarnya merah muda, ya. Kalau kita suka pakai gambar merah muda. Uh, ini merupakan daerah transisi antara region nekrosis ya, yang biru di bagian core. Ini yang terdiri dari cedera yang sudah irreversible. Nah, daerah transisi antara ini yang cedera irreversible, daerah infark, dan jaringan yang masih normal, tetangga-tetangganya yang masih normal. Nah, ini adalah area distribusi pembuluh darah yang iskemik ya. Oke. Nah, area ini adalah at risk. Disebut sebagai area penumbra ya. Jaringannya at risk. Ini golden period-nya ini sangat rendah ya. Sangat pendek. Nah, rentang waktunya sangat pendek. Kalau masih bisa diselamatkan ya masih bisa secara pelan pulih. Walaupun tidak eh, apa ya sama seperti kalau zaman dulu itu ada kartu Popeye. Terus kalau dia makan sayur tiba-tiba langsung jadi bertenaga kuat ya, nggak seperti ada proses pemulihan. Oke. Jadi tapi kalau tidak diselamatkan lama kelamaan akan infark area penumbuhan ikan menipis, sebaliknya daerah infark ini akan semakin lama semakin besar. Lama-lama infark semua. Makanya penting sekali ini penata laksanaan pasien stroke. Nah, ini kalau area penumbra ya, tadi gambaran mikroskopiknya, perubahan biokimia kurang lebih mirip dengan cedera seluler yang masih reversible tadi. Ya, cuma ini kok gambar yang sama, eh, tapi kita perkecil ya, kita screenshot, kemudian kita perkecil. Sementara kalau yang daerah infark ya kurang lebih sama seperti yang slide sebelumnya tadi. Oke, ini area penumbra ya. Nah, sekarang penyebab oklusi arteri. Nah, tadi salah satu mekanisme penting dalam iskemik akibat terjadinya obstruksi ya, jadi oklusi arteri. Nah, bisa terjadi obstruksi ini bisa terjadi secara lokal ya atau disebut sebagai lokal cerebral ischemia ataupun secara global. Nah, kalau lokal cerebral ischemia itu khas mengenai daerah distribusi pembuluh darah yang mengalami iskemik tersebut. Kalau global ya semuanya kena. Nah, biasanya kalau global yang paling rentan ya sel-sel tadi ya, sel Purkinje, cerebellum, sel piramidal neokortex ataupun sel-sel piramidal pada hipokampus ya pada sektor Sumner, CA1 dan hipokampus. Itu yang kelihatan lebih cepat dari iskemik terjadi. Oke. Nah, kalau untuk yang lokal penyebabnya tadi sudah dikatakan bisa karena hipoporsusi arteriokal atau yang paling sering karena oklusi. Paling sering penyebabnya karena emboli, baru diikuti oleh trombosis. Nah, kemudian ada kalau untuk yang global ya penyebabnya karena hipotensi berat ya, cardiac arrest, shock cardiogenik, shock hipovolemik. Dan yang penting ada ya jadi ada penurunan secara tiba-tiba dari sistem cerebrovaskular pada area otak. Nah, ini ya oklusi lokal. Jadi
paling sering karena emboli. Dan biasanya kalau emboli itu lebih luas itu. Nah, biasanya kalau dokter-dokter spesialis saraf yang sudah sangat advance itu, yang sudah sangat berpengalaman, dari pemeriksaan klinis, dari yang anamnesis dan pemeriksaan ini sudah bisa perkirakan ini akibat untuk stroke non hemorrhagicnya apakah dia disebabkan oleh emboli atau trombus sebelum dia lihat CT scan. Nah, itu kepekaan nih klinis itu yang kalian perlu bangun ya. Itu dibangun pertama pertama melalui pemahaman teori dan yang kedua pengalaman. Oke. Nah, tadi kembali lagi. Jadi kalau emboli yang paling sering ini dari trombus mural, ya dari trombus mural, jadi pembuluh-pembuluh darah dari jantung. Nah, itu em, jadi kalau terjadi ruptur dari plak aterotrombotik itu bisa mengikuti aliran darah dan dia bisa menuju ke cabang-cabang pembuluh darah di otak. Nah, itu paling sering itu emboli dari trombus mural. Nah, dan itu ada juga trombus yang disebabkan eh, akibat ya akibat adanya atrium fibrilasi ya dihubungkan dengan atrium fibrilasi. Makanya kalau ada kondisi atrium fibrilasi itu hati-hati itu risiko stroke itu berat ya. Seperti ada hubungan antara atrium fibrilasi dan stroke. Ya. Walaupun tidak semua kasus atrium fibrilasi itu akan terjadi stroke ataupun sebaliknya, tapi ada asosiasi yang kuat. Ya, kondisi makanya harus selalu perhatikan hal ini kalau kalian di bagian jantung, perhatikan kalau ada atrium fibrilasi, pikirkan kemungkinan untuk terjadi stroke. Ya paling sering pada bifurcatio carotis ya, asal trombusnya. Nah, ada juga penyebab yang ketiga yang lebih jarang itu inflamasi ya karena jadi ditandai oleh pembentukan inflamasi pembuluh darah atau yang disebut sebagai vaskulitis. Akibat dari vaskulitis ini bisa terjadi pembentukan ya pembentukan jaringan-jaringan inflamasi yang akan menyebabkan sumbatan lumen ya penebalan dinding dan juga oklusi dari lumen. Ya, ini contoh dari suatu emboli bone marrow, disebut juga fat emboli pada substansia alba. Lihat ya, tersebar luas. Kalau kalau emboli itu biasanya mengenai area yang jauh lebih luas dibandingkan kalau trombosis ya, kalau trombus. Oke. Ya, ya. Ya, kelihatannya di semua substansi alba banyak itu emboli. Oke, jadi ini ya, jadi akibat dari sumbatan itu terjadi akibat dari kondisi iskemik, baik karena emboli, karena trombus, atau karena vaskulitis, ataupun iskemik yang bersifat global, itu akibatnya bisa, kalau cedera sudah irreversible, akibat kondisi cedera iskemik tersebut, maka terjadi infark. Tapi ya, infark sendiri ada yang hemorrhagic dan non hemorrhagic. Biasanya sih asal infark sering dan hemorrhagic. Tapi pasca reperfusi dapat terjadi hemorrhagic. Ini yang disebut sebagai hemorrhagic sekunder. Jadi memang ini serba salah ya. Kalau kalian belajar lagi di semester 1 di cedera sel, ini memang ada satu kondisi fenomena yang disebut sebagai cedera reperfusi. Oke, jadi memang ada banyak faktor yang berperan terhadap reperfusi. Ya, secara general memang em, biasanya akibat salah satu cedera iskemik yang luas ya itu pasca reperfusi ya ini akan akan aliran darah semakin baik akan diperbaiki kembali tuh. Nah masalahnya kok pasca reperfusi sistem imunitas kita akan semakin mudah untuk merekrut merekrut eh, sel-sel sel-sel inflamasi ya sel-sel radang menuju ke area cedera. Karena kan untuk proses kemotaksis perekrutan itu butuhkan sistem sirkulasi yang baik. Nah, namanya di sini ada cedera, otomatis dia akan memberikan stimulus kemotaktik. Nah, akibat adanya stimulus kemotaktik, ya, kalau dia sistem sirkulasi terbaik, semakin banyak lah, semakin berlimpah lah itu sel-sel dari sistem kekebalan tubuh kita yang menuju ke area cedera. Akhirnya, nah memang sementara sistem kekebalan tubuh ini itu bagaikan pedang bermata dua.
Di satu pihak dia berfungsi dalam mengeliminasi stimulus cedera, tapi di pihak lain dia juga berperan terhadap kerusakan jaringan. Dan bukan hanya itu. Biasanya kalau sistem imun dia akan menyebabkan peningkatan radikal bebas. Akhirnya semakin berat tuh cedera. Dan juga pasca reperfusi ya, suplai oksigen itu membaik, tapi karena pada dasarnya di dalam sel ini akibat dari cedera sel terjadi peningkatan radikal bebas, kemudian ditambah suplai oksigen, tambah meningkat lagi tuh radikal bebas. Jadi serba salah. Makanya semua penata laksanaan yang berhubungan dengan stroke, baik itu iskemik maupun non iskemik, itu jangan dilakukan oleh dokter umum ya. Penting sekali harus rujuk. Ya memang sih dalam kondisi darurat ada beberapa ya sesuai dengan standar kompetensi dokter umum. Itu memang ada ya penanganan yang cedera ya tapi ekstra hati-hati ya penanganan awal vital sign-nya dan sebagainya dengan penuh ekstra hati-hati ya, tolong hati-hati tapi cepat rujuk ya. Ingat, mari kita punya golden period untuk area penunda itu sangat sempit. Dan juga ingat, ini kalau untuk kondisi iskemik ya, yang menyebabkan infark, masih reversible ataupun dia so jadi infark, itu bisa dikatakan maju kena, mundur kena. Jadi perlu strategi yang tepat, nggak boleh lagi, mentang-mentang dia perlu oksigennya berlebihan. Itu semua ada hitung-hitungannya. Karena kalau kalau kita nggak hati-hati, malah bisa terjadi cedera reperfusi. Ya. Dan juga memang bukan hanya harus tindakan spesialistik, harus dirawat di rumah sakit. Ya, nggak bisa juga spesialistik tapi rawat jalan. Harus di rumah sakit karena memang perlu dimonitor secara ketat perubahan-perubahannya. Ada. Karena beberapa stroke, ya, kondisi stroke itu bersifat yang disebut sebagai stroke in evolution. Bahaya tuh kalau evolution. In evolution ya, stroke in evolution. Itu awal-awalnya nggak terlalu parah, tapi semakin lama semakin parah. Aduh, yang progresif begini memang monitornya harus ketat sekali. Jadi dokter itu harus tahu diri, tahu batasan kompetensi. Kita boleh belajar mempelajari ilmu setinggi-tingginya, tapi tetap kita melakukan penata laksanaan sesuai dengan standar kompetensi kita. Oke, jadi ingat ya, ini penting sekali. Jadi kita bukan cuma belajar ilmu, tapi juga eh, ya bagaimana bersikap profesional sebagai seorang dokter. Bekerja sesuai dengan standar kompetensi itu merupakan tindakan yang profesional. Kecuali kalau kita berada dalam kondisi yang ya misalnya saja di pesawat, kondisi-kondisi darurat, ada pasien yang membutuhkan penanganan segera, ya dokter semua dokter harus bisa ya. Oke. Tapi kalau di kondisi yang mana sistem rujukan sangat baik, kota besar ya ikutilah prosedurnya. Oke. Oke, jadi kemudian yang penting ya kalau kalau misalnya ini infarknya hemoragik, otomatis terapi trombolitik itu merupakan kontraindikasi yang wajar. Hemoragik kasih trombolitik tambah parah hemoragik. Oke, ini adalah gambaran morfologik dari infark cerebral. Ini gambaran morfologi tapi bersifat makroskopik ya. Ini contoh yang infark merah atau infark hemoragik ya. Nah, di hemorrhagic yang vokal dan luas pada area yang disuplai oleh arteri cerebral media sinistra ya pada distribusi arteri cerebral media sinistra. Nah, kemudian ini gambaran pada suatu gambaran yang khas pada cedera iskemik reperfusi ya, hemorrhagic punctata. Ini pada lobus temporalis. Nah, kemudian ini yang terakhir ini adalah pada suatu infark kistik yang lama ya. Lihat ada gambaran destruksi korteks dan adanya kavitasi. Nah, itu tadi makroskopis. Sekarang mikroskopik ya. Lihat ya progresivitasnya. Ini contoh pada yang infark non hemorrhagic. Kalau yang pada infark hemorrhagic sebenarnya sama, cuma ditambah dengan adanya ekstravasasi dari sel-sel eritrosit. Karena kan hemorrhagic toh. Kalau non hemorrhagic tidak ada gambaran ekstravasasi dari eritrosit. Nah, timeline-nya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau dalam waktu 48 jam pertama itu kalau kita palpasi ya, kita raba itu karakteristik lesi pada 48 jam pertama itu lunak.
Ini dan lebih dari 24 jam pasca cedera iskemik. Ini soal akumulasi dari yang reversible dan irreversible, kita bisa lihat gambaran red neuron. Dan ini lebih cepat lagi kalau pada kerusakan pada kalau misalnya mengenai pada area sel-sel piramidal neokortex, sel Purkinje cerebellum, dan sel-sel piramidal sektor somner dari CA1 atau CA1 dari hippocampus ya. Tergantung sel-sel mana yang kena. Tapi secara umum itu 24 jam pasca cedera iskemik. Dan kalau tadi kan 12 jam itu pasca cedera irreversible. Kalau 24 jam ini so mencakup cedera reversible dan irreversible. Ada gambaran red neuron ya dengan HST ini. Kemudian 48 jam kemudian mulai terjadi stimulus ya, kemotaktif ya, neutrofil mulai berbondong-bondong ke area cedera. Ya, dia berada pertamanya nih kita lihat di dekat pembuluh darah ya. Makanya kalau reperkusi hati-hati, semakin banyak yang terekrut ke area cedera. Oke, makanya penata laksanaan reperkusi itu harus hati-hati. Di satu pihak kita harus secepat mungkin menyelamatkan area penunggah. Tapi di pihak lain jangan sampai malah menyebabkan karena gegabah akhirnya malah memperberat itu cedera reperkusi. Oke. Nah, ingat ya, neutrofil ini sesudah dia masuk menuju ke area cedera dia berfungsi untuk mencerna debris seluler ya akibat proses iskemik. Nah, kemudian nanti akan sampai di jaringan ya dia cuma tahan aduh tidak lama 1 hari 1 2 hari mungkin masih bisa 3 hari tapi biasanya 1 2 hari itu sudah apoptosis dan secara berangsur-angsur dia akan diganti oleh fagosit mononuklear ya. Kemudian diantaranya monosit yang kemudian bertransformasi jadi makrofag ya. Kemudian ada juga, nah kemudian proses selanjutnya kurang lebih 1 minggu. Ini mulai terjadi reaktif astrosit ya. Dari gambaran proliferasi dari sel-sel astrosit. Ya, secara makroskopik itu substansinya bersifat gelatin dan sesudah beberapa bulan itu respon astrosit menurun. Ada gambaran lahir fiber, kemudian ada gambaran kapiler ya, ada angiogenesis dan jaringan ikat perivaskuler tapi minimal, tidak seperti pada jaringan-jaringan lain. Oke, ini secara makroskopik itu bentuknya kavitas ya, cavity. Oke, selanjutnya sesudah hipoksia kita masuk ke hypertensive cardiovascular disease. Nah, jadi kalau efek penting hipertensi pada otak itu bisa menyebabkan infark laguna yang ya relatif minimal. Tapi hati-hati minimal pada tergantung area mana eh, apa namanya topografi ya, tergantung area mana itu bisa terjadi defisit neurologis walaupun itu minimal. Jadi jangan underestimate ya. Pokoknya semua lesi intrakranial tuh jangan underestimate. Walaupun ada juga lesi-lesi intrakranial yang tidak bermanifestasi secara klinis. Walaupun, walaupun jarang. Ataupun kalau ada gejalanya tidak terlalu berat. Tapi namanya kalau di intrakranial itu benar-benar jangan underestimate. Kemudian biasanya kalau lakuna infark itu ya bisa single atau multiple ukurannya kurang dari 15 mm. Ada juga slit hemorrhage akibat gangguan aliran darah akibat dari ruptur cabang-cabang pembuluh darah di otak, tapi cuma minimal menyebabkan slit hemorrhage bisa termanifestasi secara klinis atau tidak. Nah, ada yang kondisi lebih berat yang kedua di bawah ini berat ya, hypertensive encephalopathy dan juga massive hypertension intracerebral hemorrhage. Nah, ini bahaya, terutama yang paling bawah itu bisa menyebabkan disfungsi cerebral yang difusa dengan manifestasi klinis berupa nyeri kepala, confused, vomiting, konvulsi dan kadang koma ya. Nah, ini sudah terjadi kalau masif ini sudah terjadi peningkatan intrakranial sehingga perlu intervensi terapi untuk menurunkan tekanan intrakranial. Nah, itu makanya penting sekali itu edukasi.
penanganan agresif terhadap hipertensi untuk mencegah penyakit. Banyak orang kalau lama dapat darah tinggi, dia nyaman dengan tensi segitu, nggak mau minum obat darah tinggi, harus diedukasi. Memang sih mekanisme autoregulasi di pembuluh darah ya, autoregulasi vaskular di susunan saraf pusat itu juga menyebabkan kalau hipertensi yang kronis itu ada mekanisme kompensasi dan sehingga em, ya untuk menyesuaikan ya, untuk mengimbangi ataupun untuk beradaptasi terhadap penekanan tekanan darah ya, sistemik. Tapi tetap itu bukan sesuatu yang baik. Namanya kalau ada itu pertama itu hanya sampai pada kapasitasnya terbatas, ada batasnya gitu, ada ambang batas tertentu. Kalau ambang batasnya terlampaui ya eh, lama-kelamaan ya bisa terjadi tadi nah apa namanya hipertensi ensefalopati dan ruptur yang masif. Nah, biasanya kok pada kondisi yang kronis itu ada kayak itu ada mekanisme kompensasi. Tapi lebih baik, lebih aman itu kalau kita benar-benar cegah. Jadi kalau pasien darah tinggi harus di treatment dengan anti hipertensi. Harus beri edukasi yang baik kepada pasien dengan bahasa yang bisa dipahami oleh pasien. Nah, pada kondisi infark yang lama bisa terjadi vascular dementia dan juga perkembangan neurodegenerative disease. Oke. Ada juga hemorrhagic intrakranial, topik terakhir dari cerebrovascular disease. Nah, gambaran morfologiknya secara mikroskopik sama dengan tabel ischemic infarct tadi atau ischemic non hemorrhagic, cuma ditambah dengan adanya gambaran extravasus eritrosit serta resorpsi. Tergantung juga timelinenya ya. Oke. Nah, kemudian hati-hati, kasih antikoagulan bisa terjadi malah bukannya tambah baik, bisa terjadi ekstensif intrakranial hemorrhagic. Nah, venous infarct itu sering hemorrhagic yang dapat terjadi setelah oklusi trombus. Jadi, hati-hati juga ya terhadap kondisi oklusi trombus. Bisa terjadi hemorrhagic sekunder seperti sudah dijelaskan tadi. Nah, kemudian juga faktor-faktor risiko lain, infeksi lokal ataupun karsinoma, apalagi karsinoma, bisa menyebabkan hiperkoagulasi. Nah, kalau hiperkoagulasi, peningkatan risiko trombosis vena. Nah, ini yang kemudian bisa berperan terhadap venous infarct dan juga hemorrhagic sekunder. Nah, gambaran klinisnya akan dipengaruhi oleh lokasi kerusakan anatomis yang terjadi. Ada lokasi-lokasi yang sangat sensitif, karena sangat sensitif, fungsinya juga ya, sehingga bisa memberikan gambaran klinis yang berbeda. Nah, ini gambaran satu hemorrhagic intrakranial yang sudah mengisi dan menggenangi ventrikel lateral akibat suatu ruptur dari suatu hipertensi yang masif. Ya. Ngeri sekali, besar sekali itu. Ini gambaran makroskopiknya. Oke, kita lanjut ke malformasi vaskuler. Ingat ya, jadi faktor risiko untuk hipertensi, ruptur hemorrhagic ya, akibat ruptur pembuluh darah selain hipertensi, juga anomali dari pembuluh darah, baik itu malformasi vaskuler maupun aneurisma. Nah, untuk malformasi vaskuler yang paling sering itu menyebabkan risiko hemorrhagic itu adalah malformasi arteriovenosa dan juga malformasi cavernosa. Kemudian ada penyebab yang agak jarang itu telangitisasi kapilari dan juga angioma venosa. Nah, malformasi um, arteriovenosa itu paling sering ya bikin hemorrhagic dan juga gangguan neurologik. Nah, biasanya perdarahannya itu paling sering pada subarachnoid. Bisa juga pada otak ataupun keduanya. Nah, itu gambarannya berupa pembuluh darah besar yang membentuk jala-jala. Ya, pria lebih sering daripada wanita,
puncak usia pada 10-30 tahun. Ini di penggambaran ya, malformasi arteriovenosa. Kemudian anomali vaskular yang juga tak kalah penting adalah aneurisma, ya, terutama aneurisma sakular. Nama lainnya aneurisma Berry. Nah, ini gambarannya di salah satu ini gambaran di sistem sirkulasi Willis. Kita lihat ya, ini gambaran suatu aneurisma yang cukup besar. Kemudian ini sudah diseksi dan sesudah kita lihat secara mikroskopik, itu strukturnya kita lihat itu ya. Itu intimanya menebal. Intimanya menebal, kemudian ada gambaran hialinisasi pada area intima yang menebal tersebut. Sesudah intima, kalau normalnya apa? Kalau pembuluh darah itu habis intima, yang kalau normal hanya terdiri dari selapis sel endotel ya, kemudian ada membran basalisnya. Nah, normalnya sesudah itu kalau pada pembuluh darah ukuran sedang dan besar ada tunika media. Ya, tunika media yang terdiri dari sel-sel otot poros dan serabut-serabut yang tersebut elastis yang berperan dalam elastisitas pembuluh darah. Baru sudah itu ada yang terakhir tunika adventitia. Nah, kalau pada aneurisma ini, di sini tunika intimanya menebal, tidak seperti kalau yang pada kondisi normal ya. Harusnya cuma terdiri dari selapis endotel. Dan bukan hanya itu, tidak mengandung tunika media. Jadi habis tunika intima yang menebal langsung disambung dengan tunika adventitia. Akibatnya itu dinding sel lebih keras, kurang elastis toh. Tapi di pihak lain fragile, lebih rapuh, lebih mudah untuk terjadi ruptur, apalagi kalau besar begini. Ya, bahaya sekali. Ini bisa menyebabkan perdarahan intrakranial paling sering subarachnoid. Ini. Dan ini adalah titik-titik lokasi tersering dari aneurisma sakular ya. Ada daerah arteri cerebri anterior paling sering. Ada juga di arteri cerebri media, ada juga di arteri cerebri posterior ya. Arteri komunikasi posterior. Paling banyak itu di daerah cerebri anterior. Hati-hati ya kalau ada kasus begini. Oke, jadi untuk bagian pertama dari neuropatologi selesai sampai di sini dan kita akan lanjutkan pada bagian kedua selanjutnya ya. Terima kasih, selamat belajar.